من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الصفات العلى وأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين خليله المصطفى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, pada hari ini kita berada di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, mengingat akan keutamaan hari yang mulia ini. Dan yang kedua, penjelasan tentang sifat-sifat haji yang mabrur. Dan yang ketiga adalah penjelasan tentang beberapa rangkaian dari kegiatan kita di perjalanan ini sebagai tamu Khadimul Haramain Syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz Ali Saud hafizahullahu ta'ala. Adapun yang pertama tentang hari Arafah ini adalah hari yang sangat agung yang hendaknya kita berbahagia di hari ini. Karena di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Telah syahid di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa seorang Yahudi pernah berkata, "Ya Amirul Mukminin, ada sebuah ayat di dalam kitab kalian, kalian membacanya. Andai kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan ayat itu sebagai hari Id." Maka Umar bertanya, "Ayat apa yang kalian maksud?" Kata mereka, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami telah mengetahui hari itu dan tempat yang ayat itu turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, yaitu beliau berdiri di hari Arafah di hari Jumat. Dan ini dari kemuliaan umat Islam dan dari keistimewaan mereka, Allah sempurnakan agama mereka di hari yang paling agung. Dan hari ini, hari Arafah ini adalah hari rayanya, salah satu dari hari besarnya umat Islam, sebagaimana yang telah berlalu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia adalah hari yang Allah bersumpah di dalamnya di dalam Al-Quran. Karena itu datang di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa syahidi wa mashhud," dan demi saksi dan yang dipersaksikan. Dan ini maksud yang dipersaksikan adalah hari Arafah di dalam penafsiran sejumlah ahli tafsir. Dan pada ayat "Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr," demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, demi yang genap dan yang ganjil. Datang di penafsiran sejumlah dari as-salaf bahwa yang ganjil itu adalah hari Arafah dan yang genap adalah Idul Adha, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan dari keistimewaan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang yang berpuasa di dalamnya menggugurkan 2 tahun berturut-turut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Arafah, "Yukaffirus sanata al-madiyata was sanata al-qabilah." Sesungguhnya puasa di hari Arafah ini menggugurkan tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang.
Walaupun puasa di hari Arafah ini disunnahkan untuk orang yang haji, disunnahkan untuk orang yang tidak haji. Adapun orang yang haji, Nabi SAW telah memberi contoh untuk tidak berpuasa di hari Arafah ini bagi siapa yang haji. Dan di hari ini pula adalah hari pengampunan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Ma min yaumin akthar min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi di hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kemudian membanggakan mereka kepada para malaikat. Fayaqulu ma arada haula. Lalu Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku ini apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan dibanggakan. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga di depan para malaikatnya di sore hari, di hari Arafah, membanggakan para penduduk Arafah, orang-orang yang hadir di sana. Dan Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi atauni syu'tan gubran." Lihatlah hamba-hambaku ini, mereka datang kepadaku Lihatlah hamba-hambaku ini, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya tidak teratur, penuh dengan debu. Maka ini adalah sebagian dari keutamaan dari hari yang agung ini. Kemudian yang kedua, dari hal yang penting untuk kita ingat di sini adalah penjelasan tentang haji yang mabrur. Bagaimana sifat dari haji yang mabrur itu? Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuknya kecuali sorga. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali sorga. Dari hal yang sangat penting di hari ini, karena itu adalah awal permulaan kita untuk masuk ke puncak ibadah haji kita, saya ingin menerangkan tentang sifat haji yang mabrur. Sifat haji yang mabrur. Yang mana haji yang mabrur ini adalah dambaan kita semua, para hujjat, orang-orang yang berhaji. Karena di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahum. Umrah antara umrah ke umrah berikutnya itu penggugur dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Apakah haji yang mabrur itu? Mabrur itu diambil dari kata albir, kata yang baik. Albir adalah kalimat jami'ah, kalimat universal yang mengumpulkan segala jenis kebaikan. Dan haji yang mabrur dari keterangan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa dia adalah haji yang mencocoki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama dari haji tersebut, bahwa haji itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata untuknya. Tidak ada di dalam haji kita bagian untuk manusia. Tidak di dalam haji ini bagian untuk siapapun dari makhluk, tapi semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau bertalbiyah haji, beliau berkata, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini sebagai haji yang tidak riya di dalamnya, bukan ingin dilihat oleh orang, dan bukan pula sum'ah, bukan pula haji yang seseorang itu ingin didengar oleh manusia. Kemudian yang kedua dari ciri haji yang mabrur
haji tersebut adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin sesuatu itu baik kecuali melalui tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadits Jabir di sela manasik yang beliau jalani bersama manusia di Hajjatul Wada. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik kalian dariku. Itu kata perintah bahwa manasik haji ini harus kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh darinya. Karena apabila menyelisihi dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak berada di atas tuntunannya, maka mustahil haji itu menjadi haji yang mabrur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa oleh sebuah fitnah atau tertimpa oleh siksaan yang pedih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal atau man ahdatha fi amrina ma laisa min fahuwa rad, siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami apa bukan darinya, maka itu adalah amalan yang ditolak. Di dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Maka harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW agar haji itu menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang mabrur. Karena kita di dunia ini dan di akhirat kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar orang melakukan kemudian kita juga turut melakukannya. Tapi pada hari kiamat itu ada pertanyaan, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil, lalu Allah bertanya, bagaimana kalian menjawab para rasul? Ditanya bagaimana menjawab seruan para nabi dan para rasul, mengikuti dari jalan mereka. Kemudian dari sifat haji yang mabrur, haji yang mabrur itu adalah orang yang bersiap sebelum hajinya dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Dan kita di posisi di Arafah ini, kita sudah mulai memasuki puncak dari haji yang paling pentingnya, maka kita perbaharui dari taubat itu. Kita bertobat kepada Allah dari segala dosa, bersungguh-sungguh di dalam hal tersebut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di ceramah imam saya tadi terputus karena mendengar ceramah penyuluh agama, seorang profesor doktor dari Medina. Jadi beliau tadi mengingatkan bahwa ini kesempatan yang sangat besar di padang Arafah ini, di mana seseorang itu dia selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka bahwa di sisi Allah itu selalu baik. Sebanyak apapun taubatnya, rahmat Allah itu sebanyak apapun dosanya, rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosanya. Dan dia selalu berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Subhanallah. Dan itu dari keutamaan yang Allah berikan untuk seorang hamba. Dan dialah Allah yang memberi taufik untuk hamba itu pada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Kemudian hendaknya selalu bersama dengan orang-orang yang baik, mengingatkannya kepada kebaikan. Kalau ada hal-hal yang masuk ke dirinya melalui HP-nya atau yang semisal dengan itu, maka hendaknya dia berkurang dari hal itu di hari-hari yang agung ini, agar supaya dia selalu diingatkan kepada kebaikan, cenderung untuk hal tersebut. Kemudian yang keempat, dari ciri haji yang mabrur itu, haji yang mabrur adalah haji yang di dalamnya terkumpul berbagai bentuk albir, terkumpul di dalamnya bentuk kebajikan. Dan kebajikan itu adalah kata universal. Kata Nabi SAW, albirru husnul khuluq. Albir itu adalah akhlak yang baik. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa fir riqabi wa qama as-salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharri wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di ayat ini kata Ibnu Rajab mengumpulkan 6 jenis kebajikan. Ada 6 jenis kebajikan di dalamnya. Yang pertama adalah pokok keimanan. 5 pokok keimanan, yaitu keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan dari harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta, orang yang riqab, sedang ada beban di atas lehernya. Dan yang ketiga menegakkan sholat, yang keempat mengeluarkan zakat, yang kelima menunaikan janji, dan yang keenam adalah bersabar terhadap segala gangguan, segala cobaan. Ya, maka ini semuanya dari pokok-pokok kebajikan. Sebagaimana berbaik akhlak yang mulia itu adalah bagian dari bir. Akhlak yang mulia itu adalah bagian dari bir. Kata beliau, al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu sekali-sekali meremehkan sesuatu dari kebajikan, walaupun sekedar kamu berjumpa saudaramu dengan wajah yang cerah. Sifat haji yang mabrur, ciri-cirinya, setelah kita terangkan bahwa kata albir yang bermakna kebajikan, kalimat universal yang mencakup segala jenis kebajikan, yang telah diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dari ayat yang telah kita terangkan tadi di surah Al-Baqarah. Ternyata luas sekali dari kebajikan-kebajikan itu. Masuk di dalamnya dari pokoknya adalah keimanan yang 5. Masuk juga di dalamnya sering memberi hal yang baik, mengeluarkan harta yang disenangi untuk beberapa golongan yang telah disebutkan. Demikian pula menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, ya, menepati janji dan kesabaran pada saat menghadapi ujian dan cobaan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sebagian sahabat, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan dari kebajikan walaupun sedikit. Walaupun kebajikan itu cuma berupa kamu ketemu saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang tersenyum. Jadi senyuman di wajah saja itu adalah sebuah bir, sebuah kebaikan. Dan apabila hal itu dibiasakan oleh seorang hamba, itu akan melahirkan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Nah, disitulah amalan-amalan ini apabila selalu menghiasi seorang di dalam perjalanan hajinya, itu insyaallah ta'ala akan memberikan makna kehajinya sebagai haji yang mabrur. Sebagai haji yang mabrur. Kemudian demikian pula berakhlak dengan akhlak yang mulia dalam bentuk bersabar, banyak membantu orang, senang kebajikan untuk orang. Demikian pula merendah hati, karena Rasulullah SAW bersabda, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang itu berlaku tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Kemudian dari ciri haji yang mabrur, haji itu adalah haji yang sesuai dengan tuntunan dan manasik haji. Jadi dipahami hukum-hukumnya, apa rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Dan alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang hal tersebut, dan di hari ini insyaallah ta'ala kita akan melalui rangkaian-rangkaian dari puncak ibadah haji ini. Kemudian dari ciri atau dari sifat haji yang mabrur juga dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya, terkait dengan banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Tidak ada
dosa atas kalian, kalian cari keutamaan dari Rabb kalian. Tapi kalau kalian sudah selesai dari Arafah menuju ke Musdalifah, maka zikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, disuruh membanyak zikir. Demikian pula di Mina kalau sudah selesai dari manasiknya, dikatakan di dalam Al-Quran, "Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha." Apabila kalian telah selesai dari manasik-manasik kalian, maka zikirlah pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tawaf itu, sa'i dan melempar jamarat itu disyariatkan liqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang haji yang mabrur itu adalah haji yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemarin di bus kita telah ingatkan hadits ya, afdalul haji al-ajj wa taj. Sebaik-baik haji itu adalah haji yang ajj, haji yang dikeraskan suara talbiyahnya, haji yang dibesarkan suara takbirnya. Ya, sampai sebagian sahabat itu kalau sudah selesai musim haji suaranya parau. Ya, saking banyaknya mereka mengangkat suara. Nah, itulah haji yang paling afdal. Haji yang paling afdal itu pasti adalah haji yang mabrur. Demikian pula haji yang paling afdal adalah haji yang dialirkan darah, banyak darah dialirkan. Nah, ini kalau dia haji tamattu, dia menyembelih, ada hadyu yang dia sembelih. Ya, selain daripada itu dia juga dihaji, misalnya dia berkurban atau yang semisal dengan itu. Maka itu dari mana orang-orang yang memiliki sifat dari haji yang mabrur. Kemudian dari sifat haji yang mabrur itu adalah seorang hamba berusaha menjauhi segala dosa. Segala dosa, yang besar maupun yang kecil. Ya, jangankan yang besar, yang kecil saja dijauhi. Karena itu di dalam ayat di surah Al-Baqarah tentang hukum-hukum haji, Allah terangkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Siapa yang wajib padanya haji, maka tidak boleh dia melakukan rafath. Rafath itu hubungan suami istri atau pendahuluan-pendahuluannya. Wala fusuq, dan tidak boleh melakukan kefasikan. Hal-hal yang bersifat dosa, dosa apapun, besar maupun kecil yang membawa kepada kefasikan. Wala jidal, dan tidak boleh berdebat. Iya, tidak boleh berdebat. Jadi ini subhanallah, akhlak terkait pada diri, terkait kepada Allah, terkait kepada manusia, semuanya dipelihara. Ya, karena itu seorang muslim dan muslimah di haji yang seperti ini, hendaknya dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan dari dosa dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan keutamaan haji mabrur ini di riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, man hajja falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatku ummuhu. Barang siapa yang haji lalu dia tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Dan ini dari keutamaan haji yang mabrur, dari keutamaan haji yang mabrur. Kemudian dari keutamaan haji yang mabrur itu, dia selalu berusaha, dari ciri haji yang mabrur, dia selalu berusaha memohon kepada Allah supaya amalannya diterima. Amalannya diterima, dan dia mencari sebab-sebab pengabulan amalan, dari keikhlasan, dari ketulusan, dari an-nusuh, dari rasa cinta kepada Allah, rasa harapan, rasa takut, dari tidak menyimpan dendam di hatinya terhadap manusia, tidak menyimpan dengki terhadap orang lain, selalu ingin berbuat baik kepada manusia. Maka ini semuanya dari makna-makna yang akan membawa penerimaan amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, beliau pernah berkata bahwa haji yang mabrur itu, al-hajjul mabrur ayyarji az-zahida fid dunya ragiban fil akhirah. Ciri haji yang mabrur, dia kembali ke dunia dalam keadaan dia zuhud terhadapnya. Dan ciri haji yang mabrur, dia selalu berharap kepada kehidupan akhirat. Ya, dari tanda haji yang mabrur seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata Imam An-Nawawi, ya, haji mabrur itu kata beliau adalah al-maqbul.
walamatul qabul, dan tanda dia diterima amalannya, ayyarji'a khairan mimma kana, dia kembali lebih bagus lagi dari sebelumnya. Nah, jadi kalau haji kita ini, kita kembali akhlaknya lebih bagus, ibadahnya lebih cakep, kemudian keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, ya. Dia mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mencintai lagi. Nah, maka itu artinya dia lebih bagus dari sebelumnya, dan itu ciri bahwa dia amalannya diterima. Amalannya diterima dan dia tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa. Dan kata Imam Nawawi bahwa haji yang mabrur tadi mengatakan haji yang tidak ada riya di dalamnya. Haji yang tidak ada riya di dalamnya. Dari mengatakan haji yang mabrur, haji yang setelah haji tidak diikuti oleh dosa, tetapi dia langsung berbuat dari kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua haji yang mabrur. Saya ingin ingatkan bahwa kita di hari Arafah. Sekarang kita sudah masuk di waktu yang paling utamanya, dan ini adalah puncak dari ibadah haji. Inilah wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di kaki Jabal Rahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqaftu hahuna, saya wukuf di sini. Wa Arafah kulluha mauqif. Arafah itu semuanya tempat wukuf. Alhamdulillah, ini kemudahan, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak perlu bercapek-capek, berjauh-jauh atau berterik matahari. Kita bisa berada, sekarang kita di tenda kita di wilayah Arafah. Dimanapun kita berada di tenda ini, apakah di tenda kamar atau di tenda musola, semuanya adalah tempat untuk wukuf. Dan kita ada waktu dari sekarang hingga jam 7 malam lebih, ya, Masya Allah, sekitar 5 jaman atau 6 jam kita ada waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu doa itu mustajabah. Dan saya telah ingatkan bahwa waktu mustajabahnya doa di musim haji itu ada 6. Yang pertama di Safa, yang kedua di Marwah, yang ketiga di Arafah, dan kita sekarang di Arafah. Dan yang keempat adalah di Musdalifah, dan yang kelima setelah pelemparan jamrah pertama, jamrah al-ula, jamrah sugra di tanggal 11 dan 12. Dan yang kedua setelah pelemparan di jamrah al-wusta yang pertengahan di tanggal 11 dan 12. Ini adalah waktu mustajabah. Disyariatkan untuk memperpanjang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga mungkin banyak pertanyaan dari para jemaah bahwa kita ini setelah Arafah nanti habis maghrib, insyaallah taala kita akan menuju ke Musdalifah. Dan kita akan menuju ke Musdalifah, kita akan mengqasar, menjamak dan mengqasar salat di Musdalifah, jamak takhir. Kita salat maghrib dan isya di Musdalifah. Di Musdalifah, dan kita di sana hanya berada hingga 1/2 malam saja. Setelah 1/2 malam kita langsung ke Mina. Dan ini kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Saudi, karena kita ini di dalam satu rombongan banyak orang-orang yang lanjut usia, perempuan dan orang-orang yang tidak mampu. Karena kita satu rombongan sulit untuk terpisah dan pengaturan, maka kita dianggap sama semuanya. Dan itu alhamdulillah juga dari keringanan dan kemudahan. Karena itu kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin, ya, dengan sebaik mungkin. Kita nanti insyaallah taala kalau sudah bertolak dari Musdalifah besok, kita tiba di Mina, dan misalnya kita tiba sebelum subuh, tidak apa-apa kita melempar jamrah al-aqabah, langsung pergi melempar jamrah al-aqabah. Dan setelah itu masih lapang waktu, kalau ada yang mau pergi tawaf ifadah, boleh dia pergi tawaf ifadah, ya, dan seterusnya. Maka kita ini banyak pintu kebaikan di sini. Jangan lupakan diri kita dengan hal yang baik. Kita berdoa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Semoga kita dikumpulkan bersama kedua orang tua kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Kemudian jangan lupakan untuk mendoakan para pemimpin kita di negeri kita, agar supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan. Demikian pula kita doakan Raja Salman di sini, putra mahkota dan menteri agama, serta semua dari mereka yang telah menjadi sebab kita berada di tanah yang mulia ini menunaikan ibadah haji.
Kemudian juga jangan kita lupa doakan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat secara umum, dikabulkan doa-doanya, diberikan hajat-hajatnya, ditunaikan hutang-hutangnya, dan dilimpahkan kebaikan dan keberkahan untuk mereka. Sebab itu juga dari bentuk doa kita gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita berdoa untuk saudara kita dengan sebuah doa kecuali pasti ada malaikat berkata amin walaka bimithlihi. Amin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu yang semisal dengannya. Oke, ini mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan hari ini, dan insyaallah taala kita akan sambung lagi nanti di waktu berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.